Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang persamaan garis singgung yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran, garis kuarsa, berkas lingkaran, dan lingkaran ortogonal pada mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pembimbing Bapak M. Ridhoi SPD MPD. Di sini saya, Sita Resmi Sulistiawati, dengan NPM 1913725 akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran. Nah, yang pertama kita lihat gambar, yaitu garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran O0,0. Terlihat pada gambar seperti ditunjukkan. Selanjutnya, persamaan garis singgung yang melalui titik A X1, Y1 dapat ditentukan dengan cara yang pertama, titik berada di A X1, Y1 di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari titik dapat dibuat dua buah garis singgung lingkaran yaitu M dan N. Garis M menyinggung lingkaran di titik C X3, Y3. Garis N menyinggung lingkaran di titik B X2, Y2. Jadi, titik A merupakan titik potong garis singgung M dan N. Selanjutnya, tentukan persamaan garis singgung AB dengan menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik yaitu X2X plus Y2Y sama dengan R kuadrat, di mana titik A X1, Y pada AB sehingga diperoleh X2, X1 plus Y2, Y1 sama dengan R kuadrat. Itu berarti titik B, X2, Y2 berada pada garis X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Kemudian tentukan persamaan garis singgung PR dengan menggunakan persamaan garis singgung. Diperoleh X3X plus Y3Y sama dengan R kuadrat. Itu berarti CX3, Y3 pada persamaan X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Yang terakhir diperoleh persamaan garis BC, yaitu garis penghubung antara titik B dan C, yaitu X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat, yang juga disebut garis kutub atau garis polar dari titik A X1, Y1 terhadap lingkaran X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Berdasarkan langkah di atas berlaku yang pertama yaitu persamaan garis kutub polar dari titik A X1, Y1 terhadap lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Yang kedua, persamaan garis kutub polar dari titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0 adalah X1X plus Y1Y plus AX1 plus AX plus BY1 plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan persamaan garis singgung dari titik A X1, Y1 di luar lingkaran baik yang berpusat di O0,0 maupun yang berpusat di A, B, kita menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat garis kutub polar dari titik A terhadap lingkaran. Yang kedua, mencari koordinat titik potong garis kutub dengan lingkaran. Yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung di titik potong antara garis kutub polar dan lingkaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Lailatul Zuhriya dengan NPM 1913697 akan menjelaskan tentang garis kuarsa. Apa sih garis kuarsa? Untuk mengetahui garis kuarsa, kita akan membahas tentang definisi garis kuarsa. Garis kuarsa adalah
tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuarsa yang sama terhadap dua buah lingkaran. Sudut perpotongan dua lingkaran adalah sudut antara garis singgung pada salah satu titik potong kedua lingkaran itu, atau sudut antara jari-jari yang mengarah ke titik potong tersebut. Rumus untuk persamaan garis kuarsa lingkaran didapatkan dengan menggambar dua lingkaran dan yang masing-masing berpusat di L1 dan L2, yang masing-masing berpusat di O1 dan O2. Misalkan kedua lingkaran itu berpotongan di titik A dan B. Dengan O1, O2 adalah sentral kedua lingkaran. Garis O1A atau garis G1 adalah garis singgung lingkaran L2. Sedangkan O2A atau garis G2 adalah garis singgung lingkaran L2. Misalkan alfa adalah sudut antara L1 dan L2, atau sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis singgung O1A dan O2A. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan garis kuarsa lingkaran L1 X, Y sama dengan 0 dan L2 X, Y sama dengan 0, sehingga dapat ditulis rumus persamaan garis kuarsa lingkaran yaitu L1 X, Y min L2 X, Y sama dengan 0 atau L1 min L2 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Ayu Febriana dengan NPM 191003686 akan menjelaskan materi mengenai berkas lingkaran. Berkas lingkaran adalah lingkaran yang dapat dibuat melalui titik potong dua lingkaran. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya dua lingkaran L1 dan L2 yang berpotongan. Nah, di sini contohnya berpotongan pada titik A dan B. Nah, dari titik A dan B ini kita dapat membuat yang namanya garis kuarsa dan bersamaannya L1 min L2 sama dengan 0. Nah, dari titik potong kedua ini dapat kita buat tak hingga banyaknya lingkaran yang disebut dengan berkas lingkaran. Seperti ini ya ilustrasinya. Lingkaran warna merah ini merupakan contoh dari berkas lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimanakah caranya kita menentukan berkas lingkaran? Persamaan berkas lingkaran dinyatakan dengan L1 plus lambda L2 sama dengan 0. L1 persamaan lingkaran pertama, L2 bersama lingkaran kedua, dan lambda di sini adalah konstanta tertentu. Nah, apabila nanti lambdanya sama dengan negatif 1, maka persamaan berkas lingkaran menjadi L1 min L2 sama dengan 0, dan kita tahu L1 min L2 ini merupakan persamaan garis kuarsa. Kemudian, bagaimanakah kita bisa menjelaskan bahwa garis kuarsa juga merupakan salah satu persamaan dari berkas lingkaran? Nah, garis kuarsa L1 min L2 sama dengan 0 dapat dianggap sebagai lingkaran dengan pusat pada garis hubung titik pusat kedua lingkaran dan terletak di tak hingga, sehingga busurnya berupa garis lurus. Di sini kalau kita bayangkan garis kuarsa ini merupakan busur dari lingkaran, yang titik pusatnya terletak pada garis hubung dari titik pusat dua lingkaran yang letaknya di tak hingga, sehingga terlihat busurnya berupa garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Eka Rahmawati dengan NPM 1913680 akan menjelaskan tentang lingkaran ortogonal. Untuk yang pertama adalah pengertian. Pengertian kata ortogonal diambil dari bahasa Yunani. Orto berarti benar dan gonal mengacu pada sudut. Jadi, lingkaran ortogonal atau dua lingkaran berpotongan tegak lurus. Dua lingkaran sering dikatakan ortogonal jika garis singgung kedua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, dua lingkaran berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Di situ terdapat dua buah lingkaran, yaitu lingkaran pertama atau L1 dan lingkaran kedua atau L2.
di mana L1 titik pusatnya adalah P1 dan L2 titik pusatnya adalah P2. Sedangkan untuk R1 merupakan jari-jari lingkaran pertama dan R2 merupakan jari-jari lingkaran kedua. Dua lingkaran dikatakan berpotongan tegak lurus atau ortogonal jika garis singgung kedua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat di situ sudut 90 derajat itu terdapat pada titik Q. Titik Q bentuknya adalah sudut siku-siku. Jadi besarnya pasti 90 derajat. Maka dalam dua lingkaran ortogonal itu, jarak dari P1 ke P2 itu dikuadratkan sama dengan jari-jari lingkaran 1 atau R1 kuadrat ditambah dengan jari-jari lingkaran 2 atau R2 kuadrat. Sekian penjelasan tentang lingkaran ortogonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Nur Ismaulida dengan NPM 19-13675 akan mempresentasikan mengenai contoh soal dari keempat materi yang sudah diterangkan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai persamaan garis singgung yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 25 yang ditarik dari titik 7,1. Jawab. Pertama-tama kita harus menentukan berapa jari-jari yang ada pada lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan 25 dan R sama dengan akar 25, R sama dengan 5. Kemudian untuk gambarnya berikut saya sajikan. Nah, bisa dilihat bahwa jari-jarinya dari kanan ke kiri, atas ke bawah yaitu 5. Nah, untuk titik koordinatnya seperti gambar di samping itu. Mengapa di luar lingkaran? Pasti teman-teman sudah menanyakan seperti itu. Nah, karena jika dimasukkan pada rumus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 25 itu, hasilnya yaitu 50. Sehingga 50 ini lebih besar dari 25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis tersebut berada di luar lingkaran. Kemudian kita menggunakan rumus Y sama dengan MX kurang lebih R akar M pangkat 2 plus 1. Karena ditarik melalui titik 7,1, maka kita masukkan Y sama dengan MX kurang lebih R akar M pangkat 2 plus 1. 1 sama dengan M7 kurang lebih 5 akar M pangkat 2 plus 1. Kemudian 1 dikurangi 7M sama dengan kurang lebih 5 akar M pangkat 2 plus 1. Dipangkatkan 2 di kedua ruas, sehingga bisa disederhanakan. Sehingga hasilnya yaitu 24M pangkat 2 dikurangi 14M dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan 2, sehingga menghasilkan 12M pangkat 2 dikurangi 7M dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan supaya kita menemukan berapa gradien dari rumus yang di atas. Nah, gradiennya ada min 3/4 atau M sama dengan 4/3. Untuk mengetahui persamaan dengan gradien M sama dengan min 3/4, kita menggunakan rumus yang awal, sehingga diperoleh jawaban Y sama dengan min 3/4 X kurang lebih 25/4. Nah, dan untuk yang kedua, kita menggunakan gradien 4/3, sehingga diperoleh Y sama dengan 4/3 X kurang lebih 25/3. Nah, untuk caranya teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang contoh soal tentang materi garis kuarsa. Diketahui persamaan L1 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2X min 2Y min 6 sama dengan 0. Dan L2 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 12X min 4Y plus 36 sama dengan 0. A. Tentukan persamaan garis kuarsanya. Dan yang B. Tentukan titik kuasanya pada kedua lingkaran. Kita akan menjawab yang A terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari persamaan garis kuasanya? Kita menggunakan rumus L1 min L2 sama dengan 0.
sehingga diperoleh garis kuasanya yaitu 7x plus Y sama dengan 21. Dan untuk yang B, kita mencari titik kuasa. Titik kuasa pada sumbu X, artinya kita mencari titik pada garis kuasa yang memotong sumbu X. Caranya dengan substitusi sumbu Y sama dengan 0 ke garis yang kuasa yang diperoleh, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Maka bisa disimpulkan titik kuasanya yaitu 3,0. Nah, titik kuasa 3,0 ini diuji pada persamaan lingkaran 1 dan lingkaran 2, sehingga diperoleh garis kuasa atau jarak antara lingkaran. Kita bisa mengetahuinya dengan L1 sama dengan 9 dan L2 sama dengan 9. Karena garis kuasa tersebut sama, maka jarak antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 yaitu sama, berada di tengah. Nah, kita akan masuk pada materi yang keempat. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui dua buah lingkaran dengan persamaan L1 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 4X min 2Y min 11 sama dengan 0. Dan L2 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Persamaan melewati titik potong L1 dan L2 dan melalui titik 1,2. Nah, teman-teman pasti bingung menggunakan rumus yang mana sih berkas lingkaran ini? Nah, kita akan masuk menggunakan rumus L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan persamaannya sehingga diperoleh min 6 plus lambda dikali min 5 sama dengan 0, sehingga diperoleh lambda sama dengan min 6 per 5. Kemudian lambda, setelah lambda diketahui, kita substitusikan kembali pada persamaan awal, yaitu L1 plus lambda L2 sama dengan 0, yaitu X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 4X min 2Y min 11 ditambah min 6,5 dikali X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, persamaan tadi disederhanakan karena itu termasuk dalam bentuk pecahan, dikalikan 5. Nah, sehingga diperoleh 5X pangkat 2 plus 5Y pangkat 2 plus 20X min 10Y min 55. Ditambah min 6 dikali X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu hasilnya yaitu min X pangkat 2 min Y pangkat 2 plus 56X plus 14Y min 79 sama dengan 0, maka dikali min 1. Sehingga persamaan berkas lingkarannya kita ketahui yaitu X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 56X min 14Y plus 79 sama dengan 0. Nah, teman-teman, untuk yang kelima kita akan membahas tentang contoh soal lingkaran ortogonal. Berikut contoh soalnya. Tentukan posisi lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 4X plus 2Y min 15 sama dengan 0 terhadap X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 8X min 4Y plus 15 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari dulu berapa titik pusat dan jari-jari dari kedua persamaan tersebut. Nah, kita mencari titik pusatnya dengan cara min A per 2, B per 2. Nah, untuk jari-jarinya kita menggunakan rumus akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 4C per 4. Nah, sehingga kita peroleh P1-nya sama dengan min 2,1 dan R1-nya sama dengan 2 akar 5. Nah, untuk P2-nya kita memperolehnya 4,2 min 2 dan R2-nya sama dengan akar 5. Kemudian kita mencari jarak antara P1 dan P2 menggunakan rumus akar X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2. Sehingga kita peroleh akar 45 sama dengan 3 akar 5. Sehingga jarak P1 dan P2 sama dengan 3 akar 5. Dan bisa kita simpulkan bahwa L1 bersinggungan luar dengan L2 dan bukan termasuk sudut ortogonal. Semoga bermanfaat materi dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.